Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman yang kebanyakan baru memulai Facebook marketing, terutama menggunakan Facebook advertising sebagai media marketing mereka. Oke, pertanyaan seperti ini. Mas, saya sudah mencoba untuk beriklan di Facebook, ya kan? Reach-nya udah menjangkau ribuan orang, tapi kenapa kok feedbacknya masih minim banget ya? Mungkin yang like banyak, tapi yang komen masih dikit banget. Nah, biasanya kalau yang komen udah dikit, apalagi yang melakukan pembelian di iklan tersebut. Oke, memang hal ini sekali lagi sering sekali ya terjadi kepada teman-teman yang baru memulai Facebook Ads ya. Dan ini adalah jawaban dari saya. Semoga mencerahkan. Saya membagi jawaban ini menjadi tiga. Yang pertama adalah karena iklan teman-teman atau produk teman-teman terlalu niche. Itu yang pertama. Terlalu niche maksudnya produknya terlalu spesifik sehingga target market yang ada di Facebook itu biasanya nggak banyak. Sales bakal tetap terjadi tapi butuh treatment khusus ya. Contohnya saat kita dulu pernah berjualan limbah backlog jamur ya. Jadi produknya spesifik banget. Jamur, jualan jamur di Facebook aja belum tentu laku, apalagi backlognya, apalagi limbahnya. Padahal memang limbahnya dari backlog itu sangat baik sekali sebagai bahan dasar pupuk. Tapi kan di Facebook sendiri sekali lagi targetnya sangat spesifik ya. Ada tapi sedikit gitu. Sehingga kita butuh treatment khusus untuk menemukan target market seperti ini. Nah, treatmentnya ini pasti uji coba kan. Nah, uji cobanya butuh waktu yang cukup lama dan juga spend iklannya juga butuh lebih banyak lagi. Jadi ya harus sabar untuk yang produknya spesifik seperti ini. Jadi kemarin juga produk jualannya seperti tusuk sate juga jualan di Facebook juga butuh waktu. Jadi contoh treatmentnya adalah kalau kita berjualan tusuk sate di Facebook, seperti juga secara garis besar ya di Facebook kan kita juga menemukan market baru ya. Jadi saya juga harus mengedukasi mulai awal. Jadi dulu yang kami tawarkan adalah eh, memulai bisnis tusuk sate ya kan kita berikan tipsnya secara gratis. Kemudian baru mindset mereka terbuka dan mereka membeli produk kita dan itu kan butuh proses yang cukup lama ya, nggak langsung pada saat kita ngiklan orang itu pada beli saat itu juga. Oke, itu yang pertama, niche-nya terlalu spesifik. Bisa, tapi butuh waktu. Kemudian yang kedua, dan ini adalah alasan paling dominan ya, kenapa iklan kita nggak mendapatkan feedback yang baik dari customer. Yaitu tentang cara kita men-setting iklan ya. Jadi cara kita mengutak-atik iklannya masih kurang benar. Jadi biasanya ada banyak hal, tapi saya juga membagi menjadi tiga ya. Pada saat saya mengiklan, saya nggak langsung ngiklan hari ini, terus saya lihat hasilnya satu dua hari, kemudian saya stop karena mungkin hasilnya nggak seperti yang kita harapkan. Minimal setiap campaign yang saya jalankan adalah seminggu dengan budget minimal per hari antara 10 sampai 14 ribu. Kalau saya pakai akun yang Indonesia, currency-nya biasanya 10 ribu. Tapi akun saya kebanyakan pakai dolar, berarti ya 1 dolar sekitar 14 ribuan lah. Jadi per hari 14 ribu saya kalikan 1 minggu. Nah itu biasanya pasti yang saya lakukan adalah speed testing. Kalaupun teman-teman mau jualan online maupun offline, media yang kita gunakan wajib kita lakukan tes ya, harus kita tes. Jadi kalau di Facebook sendiri biasanya saya lakukan tes tiga hal. Yang pertama, kalau saya nggak ngerti tentang target market saya siapa, ini fatal ya, tapi ya karena biasanya kita mulai usaha berdasarkan produk ya. Jadi saat kita mulai usaha, enaknya jualan apa nih? Sehingga kita saat kita sudah menemukan sebuah produk, kadang kita nggak ngerti target market kita siapa. Jadi kalau memang teman-teman nggak ngerti target marketnya, biasanya langkah pertama yang saya lakukan adalah men-split iklan berdasarkan umur. Jadi dalam satu campaign kita kan bisa buat beberapa ads. Nah biasanya sendiri kalau nggak ngerti marketnya, biasanya saya split menjadi
3 ads, semuanya berdasarkan umur. Jadi yang pertama dengan ads copy yang sama, dengan materi iklan yang sama, dengan interest yang sama, saya bagi berdasarkan umur. Yang pertama adalah 18 sampai 25 tahun, yang kedua 26 sampai 35 tahun, baru yang terakhir 36 sampai 45 tahun. Ya kan? Kadang saya nggak ngerti, kadang saya yang bingung itu tentang produk kesehatan ya, dimana kadang kesehatannya sekarang juga aneh. Kadang anak masih muda udah kena kanker, anak masih muda udah kena gula. Jadi kadang saya pun nggak ngerti target marketnya. Kadang ya, kadang itu jarang banget terjadi karena saya selalu memulai produk jualan saya berdasarkan market saya, baru produk. Oke, yang pertama adalah berdasarkan umur. Iklannya di split test dulu, bisa 5 sampai 7 hari. Kemudian kita nanti bisa lihat dari 3 ads ini mana umur yang paling banyak merespon. Misalkan kalau umurnya yang paling banyak merespon ternyata 18 sampai 25 tahun, maka biasanya iklan ads yang lain itu biasanya saya stop. Ya, saya stop. Oke, kemudian split test yang kedua. Biasanya saya men-split test setelah kita tadi menemukan umur ya, umur yang paling bagus merespon produk kita. Kemudian umur ini saya split lagi menjadi 3 atau lebih. Tapi split testnya berdasarkan interest. Jadi nanti target marketnya di ads campaign-nya adalah umur 18 sampai 25 tahun. Kemudian saya bagi setiap ads itu interestnya berbeda-beda. Ya, nanti dari semua interest yang kita coba, kita lihat respon yang paling bagus terhadap penjualan kita. Baru nanti masuk yang ketiga yaitu tentang ads copy. Jadi sebenarnya 3 ini bisa dibolak-balik ya, terserah teman-teman, tapi biasanya saya melakukan 3 hal ini. Biasanya umur dulu atau yang pertama ads copy dulu. Nah, yang ketiga adalah tadi udah umur, kemudian split test berdasarkan interest. Yang ketiga adalah berdasarkan ads copy yang kita buat. Ads copy ini maksudnya apa? Saya pribadi biasanya sering sekali menggunakan boost post. Jadi post yang udah kita buat di fanpage itu yang saya iklankan. Nah, ini minimal terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah header, yaitu biasanya memang header saya tulis agak besar, contohnya seperti judul gitu kan. Nah, judulnya ini harus menarik. Ya. Kemudian description tentang produk yang saya jual, baru yang terakhir adalah call to action. Call to action ini sangat penting. Call to action ini biasanya berupa kalimat perintah, contohnya beli sekarang, hubungi sekarang, ya kan? Dan lain sebagainya. Pokoknya harus setiap kali ads kita harus ada call to action-nya. Kemudian jangan lupa juga untuk menyertakan nomor kontak selengkap mungkin. Kalau teman-teman punya lebih dari satu provider, sebutkan aja. Misalkan AS, XL, kemudian punya email, sebutkan semua. Biasanya ini juga meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap kita. Nah, ads copy ini juga baiknya post yang kita iklankan itu juga mengandung 5 better P, salah satu atau lebih dari satu. Apa itu better 5P, sorry. Yang pertama adalah produk, kemudian price, better product, better price, better promotion, better people, kemudian better place. Nah, teman-teman silakan googling aja apa itu yang dimaksud dengan better 5P. Tapi mungkin contohnya aja better promotion. Jadi dalam iklan yang kita buat harus ada better promotionnya, contoh diskon atau potongan harga. Jadi jangan mengiklankan hal-hal yang udah biasa di fanpage teman-teman. Teman-teman jual produk harganya 100.000, terus itu yang diiklankan. Jangan. Usahakan harus ada sesuatu yang menarik. Contohnya khusus hari ini potongan 20%. Nah, itu baru yang diiklankan. Oke, tadi kita udah bagi ya. Jangan lupa untuk melakukan split testing. Kita balik lagi ke awal. Tadi kenapa iklan kadang nggak mendapatkan respon dengan baik. Yang pertama adalah niche produk kita. Yang kedua adalah tentang setup iklan. Dan yang terakhir, yang ketiga. Kalau misalkan teman-teman sudah melakukan berbagai macam hal di step yang kedua tadi, melakukan split test, promo, dan lain sebagainya, tetap nggak membuahkan hasil, berarti problemnya ada yang ketiga, yaitu produk teman-teman yang memang kurang menarik. Terutama produk-produk yang
sebenarnya sangat mudah ditemukan di kota masing-masing. Contohnya saat kita menjual produk sepatu Adidas contohnya ya. Kan kalau merek-merek seperti itu mudah banget ditemukan di setiap kota yang ada di Indonesia, baik yang ori maupun yang KW kan. Apalagi usahakan jangan menjual produk yang memang sudah ada di mall-mall yang ada di Indonesia. Jangan. Karena sekali lagi produk yang mudah didapatkan di kota yang ada di Indonesia itu biasanya rate penjualannya cenderungnya lebih kecil. Kalaupun teman-teman mau jual, usahakan yang tidak ada di pasar, yang stylenya unik, warnanya yang berbeda, dan lain sebagainya. Oke, kalau memang sudah di step 3 ini, berarti teman-teman lebih baik untuk gantilah produk yang lain, jangan terlalu idealisme. Apa sih yang teman-teman kejar gitu kan? Kalau memang yang dikejar adalah keuntungan, profit, berarti ya teman-teman harus cepat melakukan test market. Tapi kalau memang produknya teman-teman ya memang terpaksa, produk itu yang harus dijual, produk yang sudah mainstream, berarti teman-teman harus lebih kreatif untuk menjual produk tersebut. Jadi basically dalam dunia marketing itu is not about what, is about how. Bukan tentang produk apa yang kita jual, tapi bagaimana cara kita menjual. Sampah pun kalau yang marketingnya keren, pasti masih bisa dijual. Tentunya di ini ya, tentunya kerjasama dengan produsen, sampahnya diperbaiki dulu gitu kan. Tapi intinya, it's not about what, it's about how. Jadi, saya punya sebuah pengalaman ya, pengalaman singkat aja. Jadi, saya dulu pada saat memulai digital marketing ini, satu kemampuan yang saya miliki cuma satu, yaitu membuat website menggunakan CMS WordPress. Udah cuma satu itu aja. Akhirnya saya saat sharing sama orang lain, saat berguru dengan orang lain, saya cuma bilang begini, Pak, saya cuma punya kemampuan membuat website dengan WordPress. Terus apa yang bisa saya lakukan agar bisa mendapatkan uang gitu kan? Saya masih ingat sebuah saran ini, tapi saya nggak tahu dari siapa. Beliau cuma tanya seperti ini, Will, berapa orang sih di Indonesia ini jumlah penduduk Indonesia ini berapa? 250 juta. Nah, dari 250 juta orang ini berapa orang yang bisa buat website? Wah, saya nggak tahu tuh datanya berapa. Terus saya ngawur aja bilanglah 1 juta orang bisa buat website. Dengan pikiran saya dulu mulai scratch ya, mulai coding awal. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa orang yang bisa buat website menggunakan WordPress? Kemudian dari 1 juta orang itu saya persempit lagi, mungkin separuhnya bisa Pak, 500.000 orang. Kemudian pertanyaan ketiga, oke, lah kalau di Indonesia ini cuma ada 500.000 orang yang bisa buat website menggunakan WordPress, berapa orang yang mungkin membutuhkan website? Saya sih bilang mungkin semua orang yang punya bisnis juga butuh website Pak untuk mempopulerkan produk mereka. Jawaban pada saat itu masih lugu banget ya. Akhirnya beliau bilang gini lah, oke, kalau misalkan sekarang gini, orang yang bisa 500.000 dibandingkan berapa jumlah penduduk? 250 juta. Berarti berapa orang yang mungkin membutuhkan jasa kamu? Ya, banyak juga, Pak. Ya udah, berarti jangan bilang kemampuanmu itu cuma. Ya, sekarang bukan tentang skill yang kamu miliki, tapi tentang bagaimana kamu menjual kemampuanmu itu. Akhirnya, mulai saat itu saya membuka jasa website, di mana websitenya basicnya menggunakan WordPress. Jadi IDX juga dimulai dari sana. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi dalam marketing is not about what, is about how. Bagaimana cara kita menjual. Nah, Facebook ini ada 60 juta orang sob user orang Indonesia yang terdaftar di Facebook. Jadi kalau kita jualan sesuatu dan gak laku, selain 3 hal yang saya sharing tadi, berarti ada yang salah dengan diri Anda juga gitu kan. Nanti saya akan lebih banyak sharing juga tentang kesalahan kita sebagai seorang pebisnis dalam menjual produk. So, mungkin itu aja ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar digital marketing atau Facebook marketing, silakan komen aja di bawah. Kalau teman-teman masih ingin bertemu dengan saya, monggo silakan main ke Malang. Selain kita juga bisa sharing biasa gitu, kopdar. Bisa juga ikut private Facebook marketing yang sekarang juga kita adakan. Di bulan Desember kemarin ini aja, tahun 2015 sudah ada 2 kelas, sudah ada 2 gelombang di mana ada 4 kelas.
Satu gelombang 2 kelas, di mana satu kelas hanya terdiri dari 5 orang. Jadi sangat-sangat kondusif banget. Kemudian nanti juga bagaimana bagi teman-teman yang jauh di Jayapura, misalkan di Aceh, jangan khawatir, mungkin tahun depan nanti di tahun 2016 di kuartal awal kita juga akan mengadakan digital course ya. Jadi course-nya berupa video, dari teman-teman dari seluruh Indonesia bisa mendownload tutorial tersebut. Detailnya nanti silakan cek di deskripsi video di bawah ini. Gitu aja mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.